Oke sahabat bonsai, jumpa lagi di sini di Genji Garden Purbalingga. Untuk edisi kali ini kita akan bahas lagi bahan bonsai untuk jenis sancang guys, sancang berbagai macam karakter dan bentuk. Untuk yang kita nanti akan fokuskan untuk dari segi perakaran guys, dan nanti bagaimana hasil dan tampilannya dan proses, dan kita sedikit berbagi cerita untuk tips prosesnya. Maka dari itu ikuti terus video kali ini dan selamat menyaksikan. Oke sahabat bonsai, lanjut untuk yang tadi sudah kita jelaskan, kita hari ini akan membahas seputar sancang lagi. Untuk edisi kali ini adalah edisi program akar untuk sancang prospek. Sebelum lanjut ke videonya, ngopi dulu guys, karena biar sumber inspirasi untuk para sahabat di luar sana dan saya juga guys, untuk selalu tetap semangat untuk membahas atau memproses segala macam bahan bonsai. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan perlihatkan bahan yang akan kita review dan akan nanti kita sedikit bercerita seputar bahan tersebut. Untuk yang pertama kita langsung perlihatkan guys. Untuk jenis kali ini adalah untuk jenis sancang. Sudah sering banget kita bahas, tapi kita tidak bosan untuk mengulas habis seputar sancang. Karena apa? Untuk jenis sancang kita ini terfavorit guys, selain anti putih. Dua jenis bahan itu kita sangat favorit dan sangat rekomendasi untuk para pemula untuk belajar memproses bahan bonsai atau nanti suatu saat dijadikan suatu bonsai indah dengan menggunakan bahan sancang guys. Inilah salah satu hasil karya pemrograman kurang lebih 1 tahun lebih guys lah, dengan hasil lumayan prospek walaupun belum begitu sempurna, tapi untuk kedepannya bisa menjadi suatu bonsai yang cantik. Nantinya dimasukkan ke pot dan dibentuk ulang dan diproses, tapi masih agak sedikit lama. Tapi dari segi perakaran sudah tidak dilakukan lagi, karena dari perakaran sudah dikerjakan, akarnya pun muter, dari perantingan sudah proporsional, tinggal nanti menunggu rebus atau tunas baru untuk nantinya diproses atau diolah menjadi suatu bonsai yang cantik. Kayak gini guys tampilannya. Dan untuk menghasilkan jenis sancang prospek program akar kayak gini, ini cenderung caranya sangatlah mudah. Kita sudah pernah bahas juga untuk cara pembentukan, pemprosesan dan langkah-langkahnya, tapi kita akan kasih lebih cepat lagi untuk nanti supaya para pemula dapat belajar dengan cepat memproses bahan bonsai jenis sancang guys. Untuk caranya sangatlah mudah guys. Caranya tinggal nanti kita cari bahan bonsai. Untuk kategori sancang ini carilah yang subur, yang fresh, supaya nanti kedepannya dapat dibentuk atau daya kehidupan tunasnya sangatlah cepat. Untuk jenis sancang itu sendiri dapat menggunakan sistem stek batang, stek air, dan cangkok pula. Dan untuk menghasilkan karakter perakaran program akar kayak gini, ini cenderung sangat mudah untuk jenis sancang guys. Apalagi ketika ini menggunakan sistem cangkok. Ketika udah kita menggunakan sistem cangkok, otomatis akar ketika udah matang, udah gondrong, sehingga nanti dapat dengan mudah untuk ditata menggunakan tatakan, bisa menggunakan bata, keramik, atau nanti polybag dikasih air, dikasih tanah, ataupun tanah dikumpalkan, dibikin kayak suatu bulatan bakso untuk nantinya diganjel ke sini, dan nanti akarnya dapat ditatakin di atasnya, supaya nanti ketika ditanam atau ditimbun sekian bulan dapat akar tukangnya nggak masuk ke bagian bawah tapi menyamping guys, sehingga menghasilkan karakter kayak gini. Lumayan, ini bisa dibuktikan tuh bawahnya sangat, ini ada rongga-rongga di dalam perakarannya guys, karena kita menggunakan sistem tatakan. Di bawahnya menggunakan polybag dikasih tanah, kemudian dibikin bulatan, dimasukin ke sini, akarnya ditata, sehingga nanti ketika sekian bulan atau sekian tahun otomatis dari segi perakaran sudah diisi oleh rongga, ada celah-celah rongga di sini. Dan nanti ketika sudah layak untuk dicabut atau diproses ulang, kita tinggal mengatur atau mengolah tampilannya guys. Itulah salah satu metode pembuatan bonsai sancang dengan cepat, dan kemungkinan siapa saja dapat untuk mencobanya karena sangatlah mudah. Silahkan dicoba guys. Usia
proses kayak gini dari bahan mentah ini kurang lebih 1 tahun guys. Ini tergolong lumayan lama, tapi untuk menghasilkan karakter kayak gini mantap, jadi tidak mengecewakan tuh. Dan kita di sini juga punya beberapa bahan bonsai jenis sanjang yang nantinya dapat jadi lumayan bagus untuk dijadikan suatu bonsai kedepannya guys. Nah, kita lanjut untuk yang kedua. Ini yang kedua guys, ini untuk jenis sanjang, masih sanjang juga, ini kategori bugel calon demek. Nantinya ketika diproses dapat menjadi suatu bonsai yang cantik karena kita sudah ada pembentukannya pula. Ini bisa dibuktikan dari ada kawatnya, kesuburannya sudah tidak diragukan lagi, masih hijau daunnya. Dari segi perakaran mantap sekali guys, mantap. Prospek berkarakter ini ketika sudah naik pot dan nanti disuburkan proses ulang, kemungkinan bisa menjadi suatu bonsai yang cantik dan pede untuk nantinya ikut kontes guys. Tuh, calon demek. Untuk proses dan langkahnya itu tadi sama, udah kita jelaskan dari awal, lumayan banyak penjelasannya, silahkan dicoba. Pada intinya untuk jenis sanjang sendiri itu kita tidak bosan-bosannya untuk mengasih informasi, karena untuk jenis sanjang itu termasuk jenis bahan bonsai yang rekomendasi dan sangat mudah dan sangat bagus untuk dijadikan latihan memproses bonsai. Maka dari itu para sahabat bonsai, pakailah sanjang untuk ketika belajar memproses bonsai guys. Dan di sini pun sudah ada rongganya, ini tuh bisa diperlihatkan tuh. Kita cuma menggunakan media kokopit, ini pembuktian saja kokopit campur tanah, campur sekam mentah. Itu metode yang sering kita lakukan, hanya itu karena itu bahan atau media yang sangat sederhana tapi berkhasiatnya tinggi untuk dari segi kesuburan. Kalaupun nanti para sahabat bonsai di luar sana punya pupuk dekasar atau apa, silahkan dipakai, itu lebih bagus guys. Dan kita masih punya lagi untuk yang kita kasih unjuk contoh. Untuk edisi kali ini kita akan memperlihatkan hasilnya saja guys. Untuk pemprosesan itu otomatis membutuhkan waktu lama, jadi kita bercerita saja dan memperlihatkan hasil endingnya kayak gini guys. Tampilannya pemrograman akar sanjang tuh, mantap. Muter prospek berkarakter ini sangat rekomendasi untuk nantinya dijadikan bonsai yang cantik, hiasan depan rumah, ataupun nanti dapat diikutkan kontes, tapi masih dalam proses tuh. Dengan kondisi perakaran super subur, bisa diberikan muter melingkar dari atas tuh, mantap. Untuk menghasilkan kayak gini sebenarnya ini bisa tadi dikasih tatakan juga, nanti diatur akar-akar yang kita pilih, bisa menggunakan sistem pantek supaya kayak gini. Bisa juga nanti diarahkan atau disisir dan kemudian nanti ditimbun pakai tanah pada bagian ujung-ujungnya supaya nanti tidak kembali berceceran atau tak peraturan. Otomatis ketika udah dipantek atau nantinya pada bagian ujungnya dikasih tanah, otomatis akar akan lurus terus ke samping-samping sehingga menghasilkan pergerakan akar yang mantap kayak gini guys. Inilah salah satu hasil kreasi kita guys, supaya nanti para sobat bonsai dapat mencobanya sangat mudah. Silakan. Dan kalau yang kayak gini ini tergolong ini nggak terlalu bagus dari segi perakaran pemutarannya, karena apa, ini udah terlalu over dan sedikit lalai untuk dipantau. Dari segi perakarannya kurang begitu sempurna, tapi lumayan masuk lah untuk nantinya diproses ulang atau dipres. Oke, itulah tadi sedikit kita bercerita seputar bahan bonsai jenis sanjang yang kemungkinan bisa masuk kategori prospek, karena dari segi perantingan, batang, dan perakarannya juga udah lumayan masuk. Tinggal nanti kita sabar dan latihan untuk menunggu tunas-tunas baru untuk diproses ulang, dan nantinya dapat dijadikan suatu bonsai yang indah dan cantik dan bisa diikutkan sertakan kontes, ataupun nanti dapat dijadikan untuk hiasan depan rumah atau hiburan kita di waktu senggang guys. Oke,
Terima kasih sudah menyaksikan video kami kali ini membahas edisi sanjang program akar prospek. Semoga video kali ini dapat menghibur dan bermanfaat. Kalaupun ada salah-salah kata, silakan jangan dipakai, dan kalau ada yang bermanfaat silakan dicoba. Pada intinya kita hanya saling berbagi informasi dan saling berbagi pengalaman seputar dunia perbonsaian. Dan nanti jangan lupa guys, bantu channel YouTube kami Kenji Garden Purbalingga supaya dapat berkembang dan dapat selalu memberikan inspirasi seputar dunia perbonsaian. Like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan akhir kata, salam satu hobi, salam bonsai, dan salam dari kami Kenji Garden Purbalingga. Nantikan video kami selanjutnya.